A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa telah bermuka masam, atau bahasa Jawanya merengut. Siapa Nabi Muhammad? Watawalla, dan berpaling siapa Nabi Muhammad? Anja'ahu, ketika telah datang pada Nabi Muhammad sopo al-a'ma, orang yang buta, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Nabi Muhammad bermuka masam, merengut dan berpaling ketika orang yang buta, yaitu Abdullah ibnu Umi Maktum, datang kepada Nabi Muhammad. Ayat ini sababun nuzulnya tentang Abdullah ibnu Umi Maktum. Diriwayatkan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. An Aisyah, qalat, berkata Aisyah, unsila abasa wa tawalla fi bani Umi Maktum al-a'ma. Ayat ini turun di dalam kasusnya atau ceritanya Ibnu Umi Maktum yang buta matanya. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang pada Nabi, wa ja'ala yaqul, ya Rasulullah arsyidni, wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun min udzama'il musyrikin. Kebetulan waktu itu Nabi bersama para tokoh-tokohnya orang musyrik. Di saat itu Abdullah ibnu Umi Maktum, dia datang kemudian minta petunjuk. Wahai Nabi, berilah saya petunjuk, berilah saya nasihat. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ridu anhu wa yuqbilu alal akhar. Ternyata Nabi berpaling, tidak mau menghadap kepada Abdullah ibnu Umi Maktum, dan Nabi menghadap pada yang lain. Wa yaqulu atara bima aqulu ba'san. Ibnu Umi Maktum, dia bertanya, apakah saya melakukan kesalahan? Apakah saya berbicara yang enggak benar, wahai Nabi? Fa yaqulu la. Nabi mengatakan tidak. Karena waktu itu Nabi bersama tokoh-tokohnya orang musyrik, sehingga Nabi merasa lebih mengutamakan pada tokoh-tokohnya orang musyrik yang lebih terhormat daripada Ibnu Umi Maktum, seorang sahabat yang buta. Dengan sikap Nabi seperti ini, Allah menurunkan ayat abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Wa ma yudrika, dan apakah yang menjumpai apa maka padamu Muhammad, la'allahu, barangkali Ibnu Umi Maktum iku yazakka, mensucikan siapa? Ibnu Umi Maktum. Maksudnya dia mau iman. Wahai Muhammad, tahukah kamu Ibnu Umi Maktum itu datang kepadamu untuk beriman loh. Kenapa kamu berpaling? Atau yazakkaru, mencari nasihat siapa Ibnu Umi Maktum, fatan fa'ahu, maka memberi manfaat padanya Ibnu Umi Maktum apa az-zikra, peringatan atau nasihat. Atau dia datang kepadamu ingin mencari nasihat dari kamu. Dia ingin iman. Dia ingin mendengarkan nasihat dari kamu. Kenapa kok kamu tidak mau menerima? Ini sindiran Allah kepada Nabi Muhammad waktu itu. Ketika Ibnu Umi Maktum datang ke Nabi, Nabi tidak mau menerima. Karena Nabi seakan-akan merasa berat lebih memilih orang-orang musyrik, tokoh-tokoh musyrik. Mungkin lebih terhormat dan sebagainya. Nah, setelah turun ayat ini, kemudian Rasulullah SAW langsung sadar apa yang beliau kerjakan, yang beliau lakukan itu ternyata salah. Akhirnya Nabi setiap ketemu dengan Ibnu Umi Maktum itu selalu menghargai, selalu menghormati. Falamma nazala fihi akramahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kallamahu wa qala lahu ma hajatuka hal turidu min syai'. Setiap ketemu Ibnu Maktum langsung ditanya, "Hei Ibnu Maktum, apa yang kamu inginkan? Kamu butuh apa? Bisa saya bantu?" Wa idza dhahaba min intihi qala lahu hal laka hajatun fi syai'. Ketika Ibnu Umi Maktum mau pergi pun Nabi terus menyapa. "Kamu butuh apa? Ada enggak yang bisa saya bantu? Ayo, saya bantu. Kamu mau apa?" Sampai seperti itu. Wa dzalika lama anzalallah amma man istagna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Amma man, adapun orang istagna yang kaya dia, fa anta, maka engkau Muhammad lahu padanya iku tasadda, menghadap engkau. Hai Muhammad, orang yang kaya, kamu respon dengan baik.
Itu orang kafir Quraisy, tokoh kafir Quraisy, kamu respon, kamu hadapi dengan baik. Padahal wa ma'alaika, dan tidak ada atasmu Muhammad Allah yazakka, bahwa tidak mensucikan dia padahal tidak ada dosa atas kamu jika dia itu tidak mensucikan. Orang yang kaya itu tidak mensucikan. Artinya tidak ada celaan atau dosa atau hal yang memberatkan padamu kalau dia, orang yang kaya itu, tidak beriman. Orang yang kaya nggak beriman itu tidak memberatkan padamu. Itu bukan urusan kamu. Wa amman, dan adapun orang ja'aka, yang datang dia kepadamu Muhammad, yas'a, dengan berjalan cepat, maksudnya segera. Wa huwa, dan dia orang iku yakhsha, takut dia, takut pada Allah, ingin iman. Laqad fa'anta, maka kamu Muhammad anhu, darinya orang, ikutalaha, tersibukkan kamu. Lah orang yang datang dengan tulus, dengan pengen segera dapat keimanan, dia takut pada Allah, dia ingin iman, lah kok kamu tidak merespon dengan baik, kamu mengabaikan, itu gimana? Kala, jangan begitu. Innaha, sesungguhnya Al-Quran, iku tazkirotun, peringatan atau nasihat. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah nasihat. Faman, maka barang siapa, sya'a, yang menghendaki dia, zakarahu, maka ingat dia pada Al-Quran. Barang siapa yang menghendaki, tentu, pasti, dia akan ingat pada Al-Quran. Dia akan memperhatikan pada Al-Quran. Dia akan dapat hidayah. Nah, ayat ini mansuh, nasihnya surat At-Takwir ayat 29. Wa ma tasya'una illa ayasya'allah Rabbul Alamin. Jadi orang yang bisa mengambil peringatan, mengambil nasihat pada Al-Quran, itu orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Orang yang bisa memahami Al-Quran, orang yang bisa menerima Al-Quran, itu orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Tidak semuanya orang, meskipun dia ingin mendapatkan, memahami pesan-pesan Allah dalam Al-Quran, tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan bisa. Jadi bukanlah suatu jaminan keinginan orang untuk mendapatkan Al-Quran, dia pasti dapat. Tapi tentunya semua atas kehendaknya Allah. Kalau Allah menghendaki, pasti bisa. Kalau Allah nggak menghendaki, nggak akan bisa. Dinasehatin kayak apapun pakai Al-Quran, kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak akan bisa. Al-Quran itu fi suhufin mukarromah, di dalam mushaf mukarromatin yang dimuliakan. Mushaf itu lembaran atau kitab yang dimuliakan. Fi suhufin mukarromah itu maksudnya adalah ya Al-Quran itu. Marfu'atin, yang ditinggikan atau yang diangkat. Mutahharotin, yang disucikan. Bi aidi safaroh, di tangannya malaikat yang bepergian. Kiramin, yang mulia. Barorotin, yang baik. Maksudnya malaikat Jibril. Itu yang dimaksud fi suhufin mukarromah, marfu'atin mutahharoh, itu adalah Lauhul Mahfuz. Artinya Al-Quran yang sudah ada di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Suhufin mukarromah, marfu'atin mutahharoh. Di Al-Quran itu di dalam kitab Lauhil Mahfuz, yaitu di langit Sabtuju. Yang mana menunjukkan bahwa Al-Quran ini betul-betul barang yang istimewa, yang mulia, yang disucikan. Ya, disucikan dari tangannya setan. Nggak sembarang orang yang bisa menyentuh Al-Quran. Allah hanya mempercayakan kepada malaikat Jibril. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh pada Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Maksudnya adalah malaikat Jibril. Dalam ayat ini, bi aidi safarotin kiramin baroroh. Yaitu di tangannya malaikat yang bepergian, yang mulia, lagi yang bagus, yang baik. Yaitu malaikat Jibril. Sebagaimana di dalam riwayat dijelaskan, yang dimaksud dengan safarotin kiramin baroroh itu adalah malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril itu sering bepergian untuk menyampaikan risalah atau wahyu. Al-malaikah alladzina yasfiruna bainallah wa rusulihi bil wahyi. Dalam hadis Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
alladzi yaqra'u al-Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'uhu qala Hisam wa huwa syadidun alaih qala Subah wa huwa alaihi syakun falu ajroni. Nabi mengatakan orang yang membaca Al-Qur'an dengan mahir dia bersama malaikat Jibril, yaitu malaikat yang bepergian, yang mulia, lagi yang baik. Saudara, setelah kita kaji tentang ayat pertama, kita mendengar ceritanya seorang Abdullah ibnu Maktum datang ke Nabi. Awalnya Nabi tidak mau menerima. Nabi waktu itu bersama orang-orang tokoh kafir Quraisy. Nabi lebih cenderung pada tokoh-tokoh atau orang mulia. Kemudian Nabi diingatkan dan akhirnya Nabi sadar. Dan Nabi setiap ketemu Abdullah ibnu Maktum selalu menghargai, memuliakan. Nah, di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa siapapun orang yang datang ingin mengaji, ingin berbuat baik, kita jangan pernah menolaknya. Kaya, miskin, pejabat, rakyat biasa, kalau ingin mengaji, kalau ingin mendapatkan ilmu tentang Al-Quran, ya jangan ditolak. Kita hargai, kita beri kesempatan. Qutila telah dimatikan atau dibunuh, maksudnya dilaknati. Sapa al-insanu, manusia. Ma akfarohu, mengherankan kafirnya insan. Heran kekufurannya insan. Alangkah kafirnya insan. Manusia kafir telah dilaknati. Heran kekufurannya. Jadi yang dimaksud ma akfarohu itu adalah ta'ajjubu min kufrihi ma ihsanillah ilaihi. Dia sangat mengherankan kekufurannya pada Allah. Layah, manusia kok bisa dia itu kufur? Min ayyi syai'in, dari mana sesuatu khalaqahu menciptakan siapa Allah pada syai'. Coba, dia itu terciptakan dari apa? Dia diciptakan dari apa? Kok bisa dia itu kufur? Min nutfatin, dari sperma. Khalaqahu, menciptakan siapa Allah pada insan. Faqaddarahu, maka mengira-ngira siapa Allah pada insan. Allah menciptakan atau menjadikan insan itu dari sperma. Oleh Allah dikira-kira, maksudnya dikodar. Artinya oleh Allah sudah ditentukan, sudah dipastikan. Dipastikan atau dikodar ajalnya, amalnya, untung atau celaka, itu sudah dikodar. Jadi yang dimaksud faqaddarahu, mengira-ngira, maksudnya mengkodar siapa Allah pada insan. Yaitu oleh Allah sudah dikodar, sudah dipastikan ajalnya, amalannya, untung atau celaka, dia sudah dikodar. Sebagaimana di dalam riwayat kitab Sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, Inna ahadakum yujma'u fi batni ummih arba'ina yauman, summa yakunu alaqatan misla dzalik, summa yakunu mudghatan misla dzalik, summa yab'atsullah ilaihi malakan bi arba'i kalimatin, fayuktabu amaluhu wa ajaluhu wa rizquhu wa saqiyun au sa'idun. Jadi kalian itu dikumpulkan di perutnya ibu selama 40 hari, lalu menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk menulis 4 perkara: amalannya, ajalnya, rezekinya, dan nasib celaka atau beruntung. Sumayun fahu fihi ar-ruh fa inna rajula la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira'un fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhulu al-jannah. Sesungguhnya seorang laki-laki dia mengamalkan amalannya ahli neraka. Yang dikerjakan itu pekerjaan-pekerjaannya ahli neraka, maksiatan, enggak mau ibadah. Pokoknya amalan ahli neraka dia kerjakan. Sampai ajal dia itu kurang sedikit. Hampir meninggal dunia. Tapi ternyata fayasbiqu ali alkitab, dia sudah ditulis, sudah dikodar bahwa dia itu ahli surga. Faya'malu bi amali ahli jannah fayadkhulu al jannah. Di ujung hayatnya dia mengamalkan amalannya ahli surga, sehingga dia meninggal dalam keadaan beriman, maka dia masuk ke dalam surga. Itu sudah ditulis oleh Allah. Wa innar rajul la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab faya'malu bi amali ahli nar fayadkhulu an-nar. Ada lagi seorang laki-laki yang dia itu selalu beribadah,
mengamalkan amalannya ahli surga. Dia beribadah, berbuat baik, terus seperti itu. Nah, ketika dia akan meninggal dunia, di ujung hayatnya, lah kok ternyata kodar dia itu memang ahli neraka. Maka dia akan meninggal dunia, keluar dari agama, murtad. Sehingga mengerjakan amalannya ahli neraka, mati dalam keadaan kafir. Maka dia masuk ke dalam neraka. Nah, inilah saudara, semua kodar itu sudah ada, sudah dikodar. Celaka atau beruntung, amalan itu sudah dikodar. Nah, tentunya kita jangan hanya pasrah pada kodar. Kita supaya terus beramal, terus konsisten istiqomah ibadah kepada Allah, beriman kepada Allah sampai akhir hayat kita. Rasulullah SAW sabda, innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu ya paling akhirnya amalan. Ya. Semoga kita semuanya terus bisa istiqomah dalam beribadah, beriman kepada Allah sampai husnul khotimah. Summas sabila, kemudian jalan. Yassarohu, memudahkan siapa Allah, hu pada insan atau hu pada jalan. Di domirnya yassarohu, ini bisa insan, bisa sabil. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas mengatakan, summa yassaro alaihi khurujahu min batni ummihi. Atau dalam tafsir Tobari, summa yassarohu lis sabil, yakni lit-thoriq. Artinya, sabil di sini, jalan di sini bisa dimaksud kemaluannya ibu. Setelah Allah menjadikan segumpal darah, segumpal daging, lalu menjadi bayi di dalam perutnya ibu, Allah memudahkan jalan keluar insan itu dari perutnya ibu, yaitu melalui kemaluannya ibu. Dimudahkan oleh Allah. Meskipun bayi itu besar, saudara. Dan, mohon maaf, kemaluannya ibu itu kecil, tapi bisa keluar si bayi ini dari kemaluan ibu, dari jalan itu. Karena Allah membuat mudah, ya, dibuat elastis. Seperti itu. Ini termasuk kekuasaan Allah. Dan tidak jarang seorang ibu dalam melahirkan, itu juga kalau orang Jawa bilang gangsar, mudah. Ada ibu yang merasa ingin buang air besar. Tapi ketika sudah berada di atas WC, ternyata yang keluar bayinya. Subhanallah. Allah bisa membuat seperti itu. Nah, itulah manusia. Diciptakan seperti itu, dari sperma, segumpal darah, segumpal daging, kemudian bisa menjadi bayi keluar dari jalan yang dimudahkan oleh Allah. Lah ya, seperti itu loh. Kok manusia itu sombong? Kok manusia itu kufur, tidak mau beriman? Atau Allah memudahkan jalan, maksudnya setelah jadi manusia, Allah menunjukkan jalan untuk dia. Jalan hidup untuk dia. Dia bisa terilhami harus bagaimana dia harus jalan. Oleh Allah dimudahkan seperti itu. Apa yang dikerjakan oleh manusia itu sudah dari kehendaknya Allah. Maka heran kufurnya ketika manusia itu tidak mau beriman. Summa amatahu, kemudian mematikan siapa Allah pada insan. Fa'aqbarahu, lalu mengubur siapa Allah pada insan. Lalu oleh Allah dimatikan dan dikubur. Summa kemudian idza syaa, ketika menghendaki siapa Allah, ansyarahu, maka membentangkan siapa Allah pada insan. Maksudnya membangkitkan siapa Allah pada insan. Jadi ansyarahu, membangkitkan pada insan. Kemudian ketika Allah menghendaki, maka insan itu akan dibangkitkan kembali. Itulah proses kehidupan manusia. Mulai dari sperma, kemudian segumpal darah, segumpal daging jadi bayi, lalu lahir jadi dewasa, terus dimatikan Allah, lalu dikubur, dibangkitkan kembali dari kubur. Kala, jangan begitu. Maksudnya, jangan kufur. Lama yaqdi, belum mendatangkan dia insan, kafir, ma pada apa-apa amarahu, yang perintah siapa Allah hu pada insan. Atau hu pada ma. Jangan begitu, jangan kufur. Orang kafir, insan yang kafir, dia belum melaksanakan perintahnya Allah. Dia belum memenuhi perintahnya Allah. Jadi, orang kafir dia mengingkari hari kebangkitan dan hisapan. Dia tidak mau mengerjakan perintahnya Allah. Karena dia mengingkari adanya hari kebangkitan. Perasaan, keyakinan dia, orang kafir itu pokoknya kalau sudah mati ya sudah. Padahal dia akan dibangkitkan kembali, kemudian ketemu dengan yaumul hisab. Falyandur, maka hendaklah melihat sopo al insanu, manusia.
ila ta'amihi, pada makanannya insan. Coba perhatikan. Insan bisa makan itu dari mana coba? Perhatikan. Dia bisa makan itu dari mana? Anna, sesungguhnya kami Allah, iku sobabna, menuangkan kami Allah, al-ma'a, pada air, soban, dengan menuangkan sungguh dengan deras. Ketahuilah sesungguhnya kami Allah yang menuangkan air itu dengan deras. Yang menurunkan air adalah kami Allah. Air hujan itu kami yang membuat. Summa syaqaqna, kemudian memecah kami Allah al-ardo, pada bumi, syakon, dengan memecah sungguh. Kemudian bumi itu kami pecah dengan sungguh. Artinya keluar tanaman dari bumi. Fa'ambatna, maka menumbuhkan kami Allah fiha, di dalam bumi, habban, pada biji-bijian. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi tersebut. Wa inaban, dan anggur, wa qotban, dan daun-daunan. Qotban itu tumbuhan yang basah atau sayur-sayuran. Ya bisa rumput atau daun-daunan atau jenis sayur-sayuran, namanya qotban. Wal qotbu huwa al-fasfasatu allati ta'kuluha ad-dawabu rotobatun. Jadi qotban itu adalah daun-daunan yang basah. Ya macam-macam sayur-sayuran termasuk. Wa zaitunan, dan zaitun, pohon zaitun. Wa nakhlan, dan pohon kurma. Wa hadaiqa, dan beberapa kebun, gulban, yang lebat. Gulban yang lebat, kebun yang lebat daunnya. Wa fakihatan, dan buah-buahan. Wa aban, dan rumput. Aban itu daun-daunan, maksudnya seperti rumput. Wal abu ma'an batat al-ardu. Jadi abu itu adalah sesuatu yang tumbuh dari bumi. Mimma ta'kuluhu adawabu wala ya'kulu an-nasu. Ya, biasa dimakan oleh hewan-hewan tapi tidak dimakan oleh manusia. Ya, rumput itu. Itu namanya abu. Mataan, semuanya itu mataan sebagai kesenangan, lakum, untuk kalian, wali an'amikum, dan untuk hewan-hewan ternak kalian. Jadi yang menurunkan hujan itu kami Allah. Dengan air hujan itu kami pecah bumi sehingga keluar tanaman. Ada biji-bijian, anggur, sayur-sayuran, pohon zaitun, korma, kebun, buah-buahan, macam-macam tanaman. Semua itu sebagai kesenangan untuk kalian dan untuk hewan ternak kalian. Sehingga kalian bisa hidup. Hewan makan rumput-rumputan dan hewan bisa kalian makan. Sayuran bisa kalian makan. Falyandur al-insan ila ta'amihi. Coba perhatikan dari mana dia mendapatkan makanan. Siapa yang menciptakan? Allah, saudara. Fa idza ja'at, maka ketika datang opo as-sokhotu, sokhoh. Sokhoh itu tiupan trompet yang kedua. Tiupan trompet yang kedua. Kalau secara harfiah, sokhoh itu suara yang keras. Nah, ini termasuk salah satu nama dari kiamat. Ismun min asma'il qiyamah. Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, as-sokhoh ismun min asma'i yaumil qiyamah. Adzamahullah wa haddarahu ibadahu. Ini salah satu nama dari kiamat yang oleh Allah dibuat untuk menakut-nakuti manusia. Yauma yafirru, pada harinya lari sopo almar'u, seseorang, min akhihi, meninggalkan saudaranya, wa umihi, dan ibunya, wa abihi, dan bapaknya, wa sahibatihi, dan temannya, maksudnya istrinya atau suaminya, wa banihi, dan anaknya. Likul limri'in, bagi tiap-tiap seseorang, minhum, dari mereka, yauma idin, pada hari itu, sya'nun, kelakuan atau tingkah, yuknihi, yang menyibukkan, apa tingkah, kelakuan, hi, padanya seseorang. Di hari itu, seseorang akan lari meninggalkan saudaranya. Orang iman akan lari meninggalkan orang kafir, saudaranya orang kafir. Ibunya ditinggalkan, bapaknya ditinggalkan, istri atau suaminya ditinggalkan, anaknya ditinggalkan, semua ditinggalkan. Karena masing-masing orang sibuk dengan mengurusi dirinya sendiri. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi gak sempat untuk bersama keluarganya, ibunya, anaknya, enggak. Semua akan mengurusi dirinya sendiri di hari itu. Akan mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Wujuhun, beberapa wajah, yauma idin, pada hari itu. Musfiratun, yang mencorong. Di hari itu ada beberapa wajah yang mencorong, yang bersinar. Dhahikatun, lagi tertawa.
mustabsyiratun, yang bergembira. Di hari itu ada wajah-wajah, yaitu wajahnya orang iman yang bersinar, yang ceria, tertawa, lagi bahagia karena dia mendapatkan surga. Orang-orang iman, saudara, kelak di hari kiamat, dia wajahnya tampak aura yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang bersinar. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang beriman, yang bersinar wajahnya kelak di hari kiamat karena mendapatkan surga. Wa wujuhun, dan beberapa wajah, yauma idin, pada hari itu, alaiha, atas wajah, gobarotun, debu. Dan di hari itu pula juga ada wajah-wajah yang berdebu. Tarhaquha, menutupi pada wajah, opo kotarotun, kehinaan. Kotarotun, kehinaan. Atau hitam, kotarotun, hitam. Yang wajah itu ditutupi dengan kehinaan. Ulaika, mereka itu, hum, mereka, al-kafarotu, orang-orang kafir, al-fajarotu, yang durhaka. Wajah-wajah yang banyak debunya, yang suram, yang ditutupi dengan kehinaan, yang hitam, itu adalah orang-orang kafir yang durhaka. Saudara, inilah keadaan di hari kiamat. Orang iman wajahnya bahagia, orang kafir wajahnya suram. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya tergolong orang-orang yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.